Saudaraku, saya sudah mau memasuki makam Eyang Kobul Bumi Buana atau situs petilasan Eyang Kobul Bumi Buana. Letaknya di atas gunung itu, wahai saudaraku. Kita merayap mendekati situs Eyang Kobul Bumi Buana. Saya harus naik motor karena kita akan naiki lorong-lorong ke atas gunung itu. Inilah gerbang masuk situs makam Eyang Dalem Santoan Kobul Bumi Buana. Kita masuk ke dalam. Ini jalannya kecil, wahai saudaraku. Mau nggak mau pengendara harus naik sepeda motor. Kita harus pelan-pelan karena ini. Assalamualaikum. Ini kayu kimunding dari pertapaan Eyang Kuncung Putih. Yang mau saya sebutkan nama lengkapnya saya nggak hafal. Tapi yang ada di sini mah katanya yang jaga rasa Manggala Cahya Mangku Braja. Nah, ini di dalamnya Eyang Manggala Raksa Mangku Braja. Jaga rasa Manggala Cahya Mangku Braja. Nah, namanya panjang saya nggak hafal. Tapi dikeramatkan. Assalamualaikum. Pentapa. Assalamualaikum. Inilah Om yang Ana bilang keris jatuh dari langit seperti bulan. Ini adalah keris Singosari. Setelah itu Ana dapat ini tasbih 9 lambang para wali. Perjalanan hidup 9 wali Allah dari petilasan Pangeran Puger. Kalau ini keris ini jatuh sendiri waktu Ana duduk di depan rumah Jawa Timur di bawah pohon delima. Ini dari petilasan Pangeran Puger. Sebenarnya inilah namanya Wahyu Keprabon yang ini. Ini terbuat dari singgasana Kanjeng Pangeran Puger, dibuat beliau sendiri sebelum moksa. Habis itu Ana dapat lagi cambuk dari lereng Gunung Merapi. Ini ketiga barang ini keterkaitan. Setelah ini baru cambuk. Ini keterkaitan. Ini lambang Assalamualaikum, wahai saudaraku. Kalau keris yang ini dari petilasan Ibu Tri Buana Tunggadewi di daerah Jombang, Jawa Timur. Ini barangnya. Akan anak ambil. Inilah keris pusaka dari petilasan Ibu Tri Buana Tunggadewi. Pamornya muter-muter dari pangkal hingga ujung. Ini namanya pamor singkirangin namanya. Iya, pamor singkirangin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, wahai saudaraku. Ana mendapatkan 2 keris pusaka ini dari lereng Gunung Merapi. Keduanya punya Sultan Hadiwijoyo Mataram kala itu. Ini adalah keris pusaka cerubuk dengan pamor bledek nyamber. Ini dari lereng Merapi. Ini satu lagi juga punya Sultan Hadiwijoyo Mataram. Namanya keris sengkelat pamor gandri. Keris sengkelat namun pamor gandri. Ini juga dari lereng Gunung Merapi, dekatnya makam Eyang Kebu Kanigoro atau petilasan Eyang Kebu Kanigoro. Keduanya pusaka ini adalah milik Sultan Hadiwijoyo Mataram. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana bukan membual, bukan lebay, ataupun bukan bikin cerita yang hoak.
Anak kedatangan tamu seorang pendeta. Dia mengatakan, dia mendapat pusaka peninggalan dari leluhurnya bernama Kiai Slamet. Lalu pusaka itu khodamnya ingin ikut kepada seseorang berdarah Arab Jawa Majapahit. Dia datang ke Ana dan diberikan pusaka itu. Inilah barangnya. Ini pusakanya. Dia datang jauh-jauh dari Jogja cuma untuk memberikan pusaka ini. Ente percaya ataupun tidak, itulah faktanya. Terkadang teman dekat Ana tersendiri tidak tahu, namun jauh-jauh dari Jogja. Assalamualaikum. Ana pernah mendapatkan keris sengkelat dari Parangtritis. Kerisnya panjang sekali, wahai saudaraku. Inilah keris itu. Akan Ana ambil. Wahai saudaraku, keris Kiai Sengkelat Pamor Semangka dari Parangtritis, Yogyakarta. Ini panjangnya 1,5 meter dari pantai Parangtritis, Yogyakarta. 1,5 meter panjangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai saudaraku, Ana dapat ilafat harus melestarikan budaya leluhur, baik itu keris-keris pusaka, tombak, syair-syair di kulit maupun di batu-batuan. Akan Ana tunjukkan berbagai pusaka yang berhasil Ana kumpulkan dari berbagai tempat. Ini diantaranya keris betok era Majapahit punya Eyang Gajah Mada dari makam Eyang Syekh Abdullah Geduk, dekatnya Citarum. Assalamualaikum. Ini Dwi Sula, baru ditemukan dari Sungai Citarum yang digeduk pakai beko. Untuk membedakan besi dulu dengan besi sekarang di sini. Ini hitam pekat, terbuat dari besi Pulosani namanya. Ini besi zaman dulu. Jika besi sekarang campur pelat warnanya putih, ini besi zaman dulu. Besinya hitam pekat, namanya besi Pulosani. Besi-besi benda pusaka zaman dulu. Ini anak gosok sudah setengah jam namun masih tebal karatnya. Ini anak harus ceburkan ke air supaya tidak erosi, artinya pamornya tidak ikut terkelupas dengan karat. Nanti akan anak rendam dengan air kelapa. चढ़ी है धूम धूम बेखुदी है धूम धूम इसमें तुम हो जा धूम धूम खलबली